Paling mas, tolong paling mas, halo paling mas. Paling mas, halo. Halo paling mas. Yang paling mas. Lima. Padusu. Tolong ambil asesmen, lembar asesmen, laporkan. Saya Pak Desa di sekolah, Pak Desa. Oke. Sebentar. Ganggu Pak Desa, ganggu Pak Desa. Terakhir poin. Oke. Siapa deh? Pak Desa, sini Pak Desa. Seteris saya tanya pakai ini. Ya, ganggu. Satu kusuk Pak Desa. Nah, bagaimana nih warga ini, Pak De? Cepat Pak solusinya mana Cepat solusinya. Warga Pak. Sudah mendata dengan langsung sudah. Ada beberapa orang yang mana sudah. Jadi kita laporan masuk. Siap. Bagaimana semuanya? Bergerak. Ini. Paham ini sudah. Yang bisa disampaikan silakan ke Kepala Desa lihat Kepala Desa. Kita juga. Oke. Yang silakan Kepala Desa dulu, Bu. Kepala Desa. Silakan Bapak baring kembali. Baring. Kotor nih, Pak. Sebentar dulu sebentar ya. Sementara silakan masuk ke tenda. Ibu ke tenda. Ibu ke tenda. Bapak ke tenda. Masuk ke tenda. Kesian nak, kesian tidak ada. Saya temukan segera laporkan. Agar kita. Mana? Ada pada tulang. Oke, segera juga. Sekarang segera. Regu Penolong ke sini, Regu Penolong. Coba. Ada mungkin lainnya coba masih mencari. Silakan dicari. Enggak di sini. Mencari di mana? Silakan. Regu Penolong sini, Regu Penolong. Di sekolah. Jangan ketawa, jangan ketawa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Masih sadar gitu korbannya, Bu. Jangan diangkat. Jangan diangkat kalau pakai tangan. Astagfirullahaladzim. Kaki dia, Pak. Masih gempa. Dia masih gempa. Ini gempa susulan. Coba.
Jadi lama-lama. Lama-lama. Kenapa kan tidak panas sekali? Karena kita video paling sini. Kena kan? Kena. Wih, kasihan suaminya nih siapa ini? Jangan diangkat. Enggak, Pak. Kayak kemarin. Anu begini. Ada di buaya tuh. 3 orang. Papa di sini kita 3 orang. Kita nih di posisi anu. Kak, ini posisi kaki kita gitu ya. Di bapak ini. Ya ada yang di kepala, ada yang di pinggang, ada yang di kaki. Nah posisinya kemarin Pak. Dan Pak, Bayangkan korban Pak siapa yang namanya? yang 3 orang berjalan. Sini satu posisi tak anu. Ya. Lihat ini posisi lutut mundik. Posisi tak kaki tak. Itu kemarin. Oh, enggak itu dia makasih kemarin. Berapa satu? Supaya kalau ada orang dari belakang kita nggak bisa kita langsung kita turun. Ya. Dapat. Tunggu dulu aba-aba dari ketua di sini. 1 2 3. Dimasuk tangan dulu. Kesan panas. Kita ini nak bisa ke sini nanti. Awas tangannya. 1 2. Kena dipatah dulu. Kena di paha ya. Angkat kena di paha tak? Angkat yang di paha bukan di anu. Di paha ya. Turun lagi. 1 2 3. Coba. Orang gemuk bagus, Jangka. Oh, kalau bude. Ya. Ya kita angkat nih. 4 orang gitu. Sini 1. Oh iya, sih. Dua, tiga. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak lari Pak, tidak lari. Jalan satu saja. Langsung di posko kesehatan. Di sini Pak, posko kesehatan. Rumah sakit lapangan. Kasihan suaminya di istrinya siapa itu? Suaminya di siapa? Suaminya siapa itu? Oke. Suaminya siapa ini? Suaminya siapa? Ibu Ida. Beda. Iya. Suaminya beda kasihan. Suaminya Ibu Ida. Be. Korban sudah di dalam. Coba bisa. Bangun nih. Ya, setelah pasca ini, setelah bencana ini, setelah dievakuasi, ada namanya coba semuanya kumpul di sana desa, ya statusnya apa gitu. Ketawanan dalam. Saya tanya tadi kalau bisa jam 11 sampai di sholat. Itu mau jam 11. Jam 11. Mau marah-marah video depan desa, tunggu sebentar. Apa aku bilang? Kalau saya jadi koyang teh selompati palisa. Wah, langkai banyakmu. Bukan langkai banyakku, langkai banyakmu. Tidak semua itu, tidak semua warga itu terima dengan baik. Iya, kalau yang pro dengan Pak Desa pasti mengamuk. Keluarga aku bang. Kenapa begitu bergana? Bagaimana
Yo, kau nanti rada yang marahin. Oh jangan, karena Rana kepala dusun. Warga. Saya membela Pak Desa. Enggak bagus Menasio yang marah-marah. Ya, Bagus. Karena ceritanya pingsan istrinya. Oh tidak, saya ulang lagi satu kali supaya bagus. Apa yang diulang lagi Pak Gesu? Main nih dulu baru pegang kita dulu nanti deh. simpulkan. Jadi Bu Dusun, kita ceritanya melapor saja ya. Lapor Pak Deh. Kami sudah mengasesmen ini di Desa Punca Indah terjadi. Ya. Wisata saja. Dusun. Ya. Oh, kami di dusun Punca Indah, Desa Punca Indah, Kecamatan Marini, Kabupaten Pegang Timur. saja nanti ya. Kalau saya lagi bicara kasih lihat ya. Korban sebanyak Sama ini Pak Desa nanti. yang mengalami luka berat sekian, luka ringan sekian. Nah, luka ringan sekian sudah ditangani di rumah sakit lapangan. Kemudian yang dievakuasi di balai desa untuk dusun Punca Indah sebanyak 70 kakak, 122 jiwa. Pokoknya gambar-gambar sedikit. Persiapan? Oke, sudah lengkap Bu Dusun? Pak Dusun sudah ada? Lengkap? Oke, persiapan Pak Desa. 1, 2, ready. Duduk Ki, Pak. Duduk Ki, Pak Desa kasih arahan. Anda bisa ke saya lapor? Bukan maksudnya begini. Ayo berdiri Mas aja, Bang. Kosong saja. Apa Pak Desa? Iya Pak Desa. Oke. Teman-teman, pelaksana asesmen ini untuk segera menyampaikan seperti apa kejadian-kejadian dengan adanya gempa ini. Silakan. Pak De, telah terjadi gempa bumi tanggal 20 Dari dusun mana? Punca Indah Pak De. Oke, lanjut. Kasih begini kertasnya, buka-buka. Secepatnya. Telah terjadi gempa bumi tanggal 24 September 2022 waktu 10.40 waktu Indonesia Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, petugas asesmen Madinah, Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, Desa Punca Indah. Meninggal dunia tidak ada, luka berat 2 orang, luka ringan 1 orang. Jumlah kakak 127 kakak, 166 jiwa. Lanjut. Rumah tinggal 60, rumah hancur 7, rusak ringan 6. Sekarang telah dievakuasi di balai desa dan sudah ada tim dari kesehatan dan sarana-sarana lainnya seperti listrik masih aman, air aman, sekolah retak-retak, tempat ibadah juga retak. Dan kita telah membutuhkan obat-obatan, makanan, pakaian, dan popok. Sekian laporan dari Dusun Puncak Indah. Sedikit lagi dari pihak apa? Jadi ini dari yang di Dusun Puncak Indah, walaupun sudah di lapangan ya. Nah, sekarang sudah ditangani di Ancala, kita akan tindak lanjut selanjutnya. Yang berikutnya segera di Dusun lapangan, di Dusun mana? Dusun mana? Oke, lanjut. Bantuan tangguh. Lapor Pak De, telah terjadi gempa bumi jam 10.40 tadi. Yang meninggal dunia tidak ada, luka beratnya 2 orang, luka ringannya 1 orang. Jumlah seluruh kakak yang terdampak 157 kakak. Lanjut. Seluruh siap sambil baca. 57 jiwa. Sarana yang rusak, akses transportasi masih aman, sarana umum yang rusak, listrik masih aman, air aman, sekolah, tempat ibadah rusak ringan. Cukup? Cukup. Oke, baik, jadi anggaplah 6 dusun ini puncak ini telah selesai semua. Jadi alhamdulillah ternyata yang meninggal dunia
Jadi yang apa tadi yang meninggal dunia enggak didapatkan ya. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan dengan kondisi dimaksud tadi seperti kebutuhan pokoknya segera didata dan selanjutnya setelah terkumpul pada Sekdes segera ditindaklanjuti hasil dari laporan kebutuhannya yang dimaksud. Segera. Baik, dan teman-teman aparat pemerintah lainnya saling membantu sebisanya yang bisa dibantu. Oke? Ini segera. Istriku enggak kena celaka sih. Ya, mungkin saya lupa tadi sampaikan. Oke. Hapus satu kali lagi. Hapus dulu. Iya. Oke, kita review dari cukup. Oke, kita review dari mulai kegiatan tadi. Sebetulnya kalau saya mau main real, Pak Desa hancur. Ya, warga harus main sampai buruh Pak Desa sampai bodoh. Tugasnya hansip untuk mengamankan desa. Kenapa? Karena tidak semua menerima dengan fakta. Maunya keluarga saya meninggal begini Pak Desa, bagaimana solusinya? Harus sekarang. Padahal kita ini pemerintah ada jalannya. Ya. Sementara bicara Pak Desa sama satu, masuk satu tarik Pak Desa. Itu juga. Ya, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Jadi nanti Pak Asep tenang, dikumpulkan kasih tenang sebaik-baik masyarakatnya. Karena tidak semua masyarakat itu terima. Apalagi lawan politiknya, ya kan? Apalagi lawan politik tidak terima. Hancur memang Pak Desa. Kesempatanku ini karena gempa ya. Bagaimana mi rumah yang hancur? Berapa mi? Makanya nanti Pak Desa bagaimana pintarnya dengan Linmas, aparat desanya itu pintar-pintarnya, ya. Sabar Pak, kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, sosial, bagaimana supaya warga kita ini aman semua dapat, ya tuh. Kita data semua sebaik-baiknya supaya tidak ada lagi yang merasa tidak dapat. Contoh bangunannya Bapak kami sudah catat. Ada rumahku hancur bagaimana Pak Desa? Karena di sini dilihat Pak Desa pintar-pintarnya, apalagi lawan politiknya. Iya, oke. Tapi ini sudah lumayan. Untuk yang tadi, karena kita semua ambil gambar, alangkah bagusnya kalau main tadi real. Tidak ada yang menangani itu ketawa gitu. Iya, tidak ada. Kalau saya dengan Bang Raub dulu bikin kegiatan yang SD, ini SD bukan desa, SD Makelayoran, baca maka polisi yang berkelahi baku hambur. Karena masyarakat dia terima namanya hancur, dia mau duluan ditolong. Itu kita main real. Contoh di Palu saja baru 1 hari, 2 hari, 3 hari tsunami likuidasi di sana, orang sudah baku rampas makanan di toko-toko, baku curi-curi. Padahal itu masih bisa hidup, biar 1 minggu atau 1 bulan masih bisa kalau sama-sama tetangga gitu. Tapi ada yang merasa tidak cukup gitu. Ada yang provokator. Nah, di sinilah pintar-pintarnya aparat desa. Ya, kita pun pemerintah yang dari sini Luwu Timur pergi ke Palu masih dijamret juga. Makanya adanya koordinasi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah khususnya camat desa, tugasnya itu bagaimana. Makanya pintarnya Bu Dusun melapor realnya supaya tidak ada yang semuanya tidak dirugikan. Kayak Pak Bu Dusun lapor real berapa rumah yang hancur, ya toh? Apa yang dibutuhkan sangat mendesak, makanan. Makanya tugasnya Pak Desa. Makanya kalau dicatat asesmen ini harus real supaya bantuan yang dilapor dari Pak Desa Pucuk Indah ke BPBD atau ke pemerintah yang menangani masalah kebencanaan ini bisa. Oh Pak Desa, anggota anggaplah 100 jiwa korban toh. Namanya gempa hancur itu bukan cuma yang meninggal yang dihitung, bukan cuma yang sakit dihitung, semuanya yang berdampak. Contoh gempa di Malile hancur
semuanya dampak kan, ada kerugian di situ. Nah, makanya didata real mana yang hancur berat rumahnya, mana yang tidak, ya apa yang dibutuhkan sangat mendesak. Kan tadi malam diajar sama Pak Ica dari BMI yang asesmen kan, supaya data dari dusun ini, dusunnya Pak Desa semua yang ada di Puncak Indah melaporkan kepada Pak, realnya laporannya Bu Dusun atau Pak Dusunnya ini real kepada Pak Desa perintah atau Pak Sekcam, Pak Desa, Sekretaris Desa, bikinkan laporan realnya. Oh dari Desa Puncak Indah sekian semua, oke, ini. Maka dilaporkan ke pemerintah daerah bahwa inilah dampak yang merugikan. Nah, itu Pak Desa. Bisa kita main satu kali sampai tunggu makanan? Atau enggak nih? Atau kita review lagi? Tidak ada. Kalau kita mengulang satu kali penuh. Anu saja, Pak Desa saya diborongi di situ toh. Tidak boleh. Tidak ada. Tidak ada. Bunyi gempa semuanya. Bunyi gempa begini. Tidak ada lagi bunyi gempa itu orang mau berdiri, lari sambil menunduk, tiba cari posisi duduk semua. Tidak ada lagi. Mau lari tak putar-putar. Karena gempa itu larinya cuma satu fokus di dia, cari tempat aman terbuka. Tiba di situ, jangan lagi lari ke sana, tinggal bikin duduk karena nggak bisa lari. Saat itu saya bilang, selama bunyi itu sirine, lari memang karena paniknya barangkali lari nggak tahu ada yang masih mau tinggal, silakan sambil jalan menunduk atau lari satu kali lari mau jatuh di situ, yang penting dia terbaring lagi, nggak ada lagi pergerakan, lari terputar. Yang bisa lari terputar cuma kameramen ambil gambar. Ya kan? Tidak ada lagi suara ketawa. Jadi saya rasa ini bahwa simulasi ini apa namanya, kita real, ya kan? Contoh saja, ini adiknya ini, mana itu anaknya tadi ibu menangis, kenapa kakakku? Kan itu salah satu, ya kan? Kalau saya main simulasi Samparau, kita tidak kasih tahu jamnya, tidak kasih tahu. Yang tahu itu cuma Pak Desa. Kalau saya main di sekolah-sekolah, bukan kita ini program ke sekolah terus Nuha berapa, gurunya kita tidak kasih tahu. Bunyi sirine, kapan bunyi sirine, semuanya keluar. Terserah bagaimana kepala sekolahnya. Sekarang yang main adalah Pak Desa. Bagaimana mengambil kebijakan apabila terjadi gempa di desanya itu sendiri. Karena dia dicari. Yang hilang itu, kenapa biasa tidak connect kalau pembagian makanan atau bantuan itu? Karena data real dari dusun-dusun itu tidak sesuai, biasa tidak connect ke desa. Karena yang dicari itu desanya, Pak Desanya. Oke, atau cukup kita istirahat? Cukup saja. Oke, kita diskusi saja, kita diskusi. Masuk isolasi ini kita sambil diskusi. Ya, kita diskusi saja. Sharing. Kira-kira. Maka laporan dari semua yang dikonek dari Pak Desa dan Bu Desa, maksudnya sama Pak Desa yang merangkum semua supaya yang dibutuhkan ini Pak, kami korban jiwanya sekian-sekian, yang mengungsinya sekian-sekian, orang tua, anak-anak, balita beda, konsumsi makanannya, minumnya juga berbeda. Nah itu, siapa tahu tidak dilapor di bayi, dikasih di susu kaleng, umur bayi, terpas air beras dikasih pada. Ada lagi cukup masukkan Pak. Oke, terima kasih Komandan Basarnas kita ya, yang sudah hari kedua ini memberikan ilmunya dan sharing pengalamannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, simulasi ini atau pendidikan latihan dasar relawan Desa Tangguh Bencana ini. Semoga bisa kita pahami bersama ya, yang nantinya tentu kita akan sampaikan ke saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, khususnya warga di Puncak Indah di Kecamatan Malili. Dan ini langkah awal, semoga selanjutnya ada kegiatan advance ya, yang melibatkan
lebih kepada anak-anak muda yang punya usia produktif ya. Ini kan kita semua ini rata-rata aparat desa, kepala desa, sekdes, kepala dusun, RT, linmas. Nanti ke depan ada warga, bahkan kita punya program. Oh iya, kita punya program itu masuk ke sekolah-sekolah nantinya ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini Pak D, kita masuk ke desa-desa yang ada di sekolah-sekolah yang ada di desa Puncak Indah seperti itu. Karena tanggal 29 ya kita di Kecamatan Luhak 27 ya, 27, 28, 29 sampai Oktober ya. Kemarin sudah di Kecamatan Wasponda selesai, kemudian kita ke Kecamatan Luhak, tapi dia lebih kepada anak-anak sekolah. Setelah itu kita ke Tuhuti, kemudian baru kita ke Malili ya. Seperti itu, program-program seperti ini memang penting sekali. Kita tahu Jepang itu adalah negara canggih ya. Jadi dia bisa deteksi gempa sekian skala Richter, tapi dia tetap ada korban tapi tidak banyak, karena anak-anak sekolah itu dari TK, SD, SMP, SMA sudah diajarkan ya. Kenapa kadang bencana korban banyak? Karena tidak paham. Tapi kalau kita paham semua, bencana ini tidak ada orang yang bisa prediksi, tidak ada orang bisa yang tahan, tidak ada istilahnya pawang bencana, tidak ada ya. Bencana itu tiba-tiba saja. Nah, yang diharapkan kita bersahabat dengan bencana ya. Bagaimana bentuk persahabatan kita dengan bencana? Kita kenali jenis bencana itu seperti apa ya, untuk menghindari korban jiwa yang lebih banyak seperti apa, melakukan asesmen itu seperti apa ya. Nah, mudah-mudahan kita nanti khususnya Puncak Indah menjadi ikon ya, menjadi barometer desa-desa yang lain ini. Luar biasa ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih khususnya Pak Desa dan aparat desa beserta masyarakat yang bisa terlibat ya, yang terlibat dalam 2 hari full ini bersama teman-teman Basarnas, teman-teman PMI dan kita semua. Untuk yang tadi malam saya sudah ketemu Pak Sekdes tadi diskusi, nanti mungkin di kantor desa saya kasih hadiahnya seperti itu ya, karena hebat sekali waktu. Ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pribadi. Selamat Puncak Indah. Oke Bang, sedikit tambahan Bang dari desanya, bahwa atas nama pemerintah desa, mari kita menyampaikan rasa terima kasih kita kepada beliau, para pemateri kita ini. Tanpa ini kita tidak bisa memiliki ilmunya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, namanya bencana ini satu tanda kuasa Allah SWT. Artinya tidak ada yang mampu satu orang pun yang memiliki. Apalagi namanya bisa ditoan, itu tidak akan terjadi seperti itu. Inilah kuasa Allah SWT. Oleh itu, sekali lagi, mari kita atas nama pemerintah Desa Puncak Indah ini sangat-sangat berterima kasih banyak kepada pemberi ilmunya, pematerinya. Kita sudah sehari semalam ada di sini, apapun yang kita berikan kita berusaha lebih mendalami lagi dengan cara seperti mana kita rencanakan dengan apa Pak Sekdes. Insya Allah Pak Sekdes, dengan kondisi kita, wilayah kita berada pada posisi rawan terkait bencana, insya Allah ke depannya tentu dikondisikan ya, kondisikan nanti kekuatan rupiah kita anggaran. Kalau perlu nanti kita berinvestasi nanti peralatan-peralatan yang akan digunakan ketika terjadi bencana ini, dan kalau perlu anggarkan, tetapi tentunya kondisikan ya, atur nanti dengan teman-teman, kondisikan kekuatan anggaran kita. Misalnya 2 saja dulu yang bisa dianggarkan itu teman-teman, kita kondisikan seperti itu. Dan insya Allah seperti itu rencana kami ke depan, bahwa mendasari bahwa memang wilayah kami adalah rawan. Oleh itu kami sekuat tenaga untuk mengajak saudara kita ini, utamanya di pemerintah desa ini sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan, itu menguasai
minimal memahami dasar-dasar yang telah diberikan kita ini. Selanjutnya kita bisa membuktikan bahwa kita ini relawan mau berbuat nantinya. Insyaallah saya kira demikian teman-teman. Sekali lagi kita minta terima kasih banyak, sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri kita yang telah membantu kita memberikan ilmu kepada kita. Saya secara pribadi pun menyampaikan Pak, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ilmu yang telah diberikan kepada kami dan aparat pemerintah desa Jatimur. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sambil menunggu makan siang kita, sudah tidak lama lagi, kita bisa diskusi ya. Ada yang mau ditanyakan tentang baik dari materi sejak kemarin sampai hari ini atau di luar materi ini yang terkait dengan kebencanaan, baru kita sharing. Ada yang bertanya, Ya, boleh. kebetulan ada Kepala Basarnas, kemudian teman-teman yang mungkin bisa jawab. Ya, maksudnya Ya. sambil menunggu. Sambil ya kita relax saja, kita diskusi ringan. Ya, Dorpres. Ada yang mau tanyakan ya, dan kita berharap tentunya khususnya para desa ini nanti diajarkan juga pertolongan dasar pada kecelakaan CPR. Ya, betul. Sudah di training belum ya? Belum. Tapi mudah-mudahan ke depan ini wajib juga semuanya ya. Ada yang mau praktek CPR kan? Bagaimana CPR? Jadi ketika melihat orang pingsan atau orang yang membutuhkan pertolongan secepat henti nafas atau jantung, itu bisa dilakukan ya. Semua dan semua kita bisa. Ini Pak Sekdes ini sebenarnya paham ya, apalagi punya basic dari PMI. Yang mau CPR? Belusun mau? Korban CPR. Bagus. Orang biasa kenal namanya napas buatan. Ya, biasa kita lihat di film-film ada orang pingsan. Ada yang bertanya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Daud ini yang Pak Desa yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi yang perlu saya tanyakan di sini bahwa kantor Basarnas berada di Desa Puncak Indah. Kemudian program yang pertama dilaksanakan untuk masyarakat adalah Desa Puncak Indah. Jadi yang perlu di sini saya selaku masyarakat dan perwakilan masyarakat Desa Puncak Indah bahwa bisa nggak setiap tahun bisa dianggarkan untuk semacam master point, artinya tempat sementara untuk para masyarakat untuk berlindung ketika ada musibah yang secara datang mendadak seperti gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Ya, contohnya sederhana, di sana ada 6 dusun. Jadi bila mana tempat mana yang strategis, setiap dusun itu minimal diingat satu posko kayak sebesar begini, ada peralatan yang bisa membantu orang sementara di sana bisa disiapkan supaya warga kita ada yang istilahnya namanya panik itu. Jangankan itu ini apa namanya kayu, parang pun akan jadikan alat untuk menolong diri pribadinya. Jadi perlu kita sosialisasikan kepada warga, terutama kami yang ujungnya desa, artinya dari kepala desa, dusun dan RT. Kami menyampaikan kepada warga kita bahwa kita ada program untuk memberikan posko master point. Jadi kalau ketika ada bencana, maka mereka di sinilah berkumpul. Kemudian ada peralatan yang mesti mereka ini untuk memakai pada saat ada bencana. Oke, baik barangkali. Terima kasih. Banyak sebelum pemateri memberikan ilmunya terkait, maka saya secara melihat di lapangan fisik ingin menyampaikan bahwa benar itu penting sekali. Itulah semuanya bagiannya yang akan kita menuju apa yang kita pelajari ini diberikan ilmunya. Mendasari fisik lapangan wilayah Desa Puncak Indah ini dari Bang Raut materi dari Basarnas bahwa saya bisa melihat terkait titik kumpul ini dari 6 dusun ini ada
3 titik secara fisik mungkin bisa disiapkan Ibu C. Di antaranya kalau dusun Belambangan ini bisa nanti 1 titik diskusi Belambangan itu terkait jaraknya ke pusat pemerintahan. Kemudian dusun Puncak Indah juga mungkin nanti salah satu titik khusus di dusun Puncak Indah ini. Kemudian yang di dalam ada 4 dusun itu bisa kita gabungkan menjadi 1 titik kumpul. Itu saya melihat secara fisik ya wilayah kita dengan keperluan yang dimaksud tadi untuk keperluan titik kumpul itu. Saya kira demikian penyampaian kami dari Kepolisian Ibu Tenda secara fisik dan wilayah ini. Dan selanjutnya disilakan. Ya, jadi pertanyaannya saudara kita tadi itu sebenarnya tadi malam sempat kita bahas ya, bahwa ke depan itu kita butuh master point yang nanti kita akan konsepkan bersama desa Sekdes. Kita buat peta bencana. Di dalam peta bencana nanti di situ sudah ada arah ya, arah jalur kemana master point. Itu tadi malam sempat kita bahas, dan insya Allah PT Vale sendiri akan mensupport itu. Kita akan pasang titik poin, kemudian kita akan pasang semacam titik papan informasi, karena itu adalah menjadi bagian daripada kewajiban kita juga. Jadi seperti itu. Nah, harapannya ke depan kalau di desa atau di Kecamatan Wotu ada 1 desa juga dan itu sudah berkolaborasi beberapa tahun dengan kita. Mereka menganggarkan peralatan rescue. Jadi salah satu desa yang punya perahu karet, helm, kemudian life jacket, ya ada 1 desa di Wotu. Jadi tapi belum, mereka warganya belum latihan begini. Nah, kita sudah latihan tapi alat belum. Mudah-mudahan di tahun anggaran ke depan desa Puncak Indah bisa menganggarkan ada perahu karet, kemudian ada helm rescue dan life jacket. Itu untuk respon awal ya, atau fast respon. Kemudian bagaimana nanti program selanjutnya kita akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, berkolaborasi dengan Vale, bagaimana aparat minimal bisa memahami pola first aid, pertolongan pertama, atau pola resusitasi jantung paru ya. Mungkin Pak Sekdes lebih paham. Sambil mengisi kekosongan, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau ketika bencana itu, saya kasih rumus ya. Ketika bencana di kepala kita itu ingat saja 5 huruf. Nah, coba ingat-ingat ya. 5 huruf diingat ketika ada bencana. Apa itu? DRABC, atau ingat dokter ABC ya. Jadi kalau ada bencana apapun jenisnya, itu kita ingat dokter ABC, atau kadang orang di tempat lain katakan dokter CAB, tapi prosesnya sama. Apa itu DRABC? Nah, kita bahas sedikit ya. 5 huruf ya. Dokter A, B, C. Ingat saja ini dasar menolong, supaya di kepala kita ingat ya. Kondisi apapun, ketika ada bencana itu seperti apa? Danger itu bahaya ya. Nah, jadi kita diingat kepala kita ketika ada sesuatu, apakah orang tabrakan di jalanan lalu lintas, langsung di kepala kita DRABC. Kemudian ada namanya apa R-nya? Rescue. Responsibility. Ya. Awareness. Kalau ini prinsip menolong ketika ada orang henti jantung, pingsan, yang butuh pertolongan cepat ya. Ini ada bisa sebenarnya di sini bisa masuk di sini ya, atau ada penjelasan rescue-nya, ada penjelasan responnya. Ini lebih ke sini ya. Ini kita BHD istilahnya ya. BHD itu bantuan hidup dasar ya. Bagaimana membantu
orang yang henti nafas dasarnya ini seperti ini, BHD, bantuan hidup dasar. Kemudian ada namanya ada namanya airway, ya. Nafas, buka jalan. Kemudian ada namanya cocok dari Pak Sekdes di sini. Ya. Kemudian terakhir ya, jadi ini kita ingat ini ketika ada saudara kita atau kondisi orang laka lantas, kecelakaan atau pingsan, ingat saja DRABC. Nanti bisa disimulasikan Pak Sekdes ini yang paham tentang PMI. Jadi pertama kali ketika ada kondisi emergensi, yakinkan dulu bahaya di sekitarnya, ya. Contoh seperti ini, ada orang dikena strom listrik, kena kabel, ya. Jadi ada orang, ini orangnya, jadi dia kena strom, terus ada kabel di sini, ada kabel, ya. Ini ada kabel listrik, ya. Nah, tiba-tiba, kira-kira secara visual, kalau kita melihat ada korban jatuh, dia kena apa kira-kira itu? Berarti dia kena kabel, berarti dia kena strom. Karena secara visual kita melihat ada orang kena strom.